Setelah menikah, malah kok rasanya jadi hampa nih, kayak kesepian sendirian. Pernah saya tangani, dua-duanya kerja. Saya lihat bagaimana keceriaan istri saya dengan teman-temannya. Kalian mah menikah seperti mau bikin koperasi, aku bilang. Aduh. Kenapa ya ada justru setelah menikah malah kok rasanya jadi hampa nih, kayak kesepian sendirian. Kondisi seperti ini bisa terjadi pada semua kondisi loh teh. Banyaknya yang menduga mungkin istri yang merasa seperti itu karena dia tidak kerja. Suaminya yang kerja, ya memang potensi itu jadi besar. Tapi yang pernah saya tangani, dua-duanya kerja. Di jam kerja, mereka sama-sama berangkat kerja. Pulang ke rumah, karena namanya teman hidup, keluar aja gitu spontan harusnya ya. Awalnya begitu, saling cerita. Tapi lama-lama kok berkurang intensitas itu, katanya gitu. Nah, pertama yang datang pada saya laki-laki kepada saya, suaminya gitu ya, gitu kan. Dan menceritakan seperti itu. Bu, kenapa ya sekarang saya kok ngerasa di rumah tuh hampa? Dia bilang gitu kan. Oh, kenapa? Nggak tahu. Kok sekarang tidak ada lagi obrolan yang ringan, yang lucu, yang renyah, yang receh-receh. Asalnya itu yang hilang, Bu. Tapi misalnya tentang bahwa kami sama-sama punya masalah besar di kantor masih dibicarakan. Aduh, di kantor gini, kata saya. Terus kata istri saya juga begitu gitu. Terjadi diskusi. Nah, lama-lama itu pun jadi menghilang, Bu. Terus ngapain gitu. Nah, itu dia, Bu. Saya bingung karena di rumah jadi kalau pulang itu diam-diaman aja gitu. Masing-masing aja gitu. Masing-masing aja gitu ya. Paling makan yuk, makan. Di meja makan bareng. Tapi saya sampai bingung cari omongan apa ya yang nyaman. Karena ternyata ada beberapa kejadian obrolan yang malah memancing keributan. Jadi berdebat terlalu dalam, akhirnya ribut. Terus apalagi, kok kayaknya seperti saya jadi takut. Kenapa saya datang ke ibu? Dia bilang gitu. Jujur, saya merasa jadi lebih asyik dengan teman-teman. Circle-nya aja gitu. Circle-nya ya udah sama itu. Dan saya lihat nampaknya begitu juga dengan istri saya. Saya lihat bagaimana keceriaan istri saya dengan teman-temannya gitu kan. Yang asalnya saya merasa bersalah ketika saya bisa hahaha dengan teman laki-laki saya jadi sama dong, ternyata istri saya juga gitu kan. Tapi ini kan nggak bener, Bu. Tapi coba dikaji lagi apa penyebabnya. Kayaknya sih jenuh, dia bilang. Terus apa yang bikin jenuh? Kan masih baru, belum punya anak bahkan. Nggak tahu, Bu, pokoknya jenuh. Saya bilang, apakah jenuh sesuatu di luar sana lebih menarik? Apa itu? Pekerjaan. Asik kan? Kalau buat orang-orang yang memang pekerja, yang sampai kan kerja. Udah seru banget, habis waktu. Jadi pulang ke rumah tinggal capeknya. Setelah saya gali ternyata betul. Ternyata suami istri ini workaholic. Kenapa dia workaholic? Kok bisa? Ini saya gali. Kenapa? Ternyata pasangan ini dua-duanya suami istri lahir dari orang tua yang achievement motif tinggi. Kamu harus berprestasi, gitu ya. kejar. Yang saya cukup kaget kata si suaminya, ya saya memang kalau ini walaupun sulit, Bu, tapi saya selalu usahakan dan alhamdulillah selama ini saya selalu berhasil ya kalau tentang pekerjaan. Tapi ini saya memecahkan masalah di rumah harus bagaimana, kok bingung kata gitu kan. Terus saya tanya, yaitu tentang apa istrimu juga? Kayaknya iya, karena dia tuh kayaknya happy banget kalau tentang pekerjaan, dia tuh pasti happy lah. Begitu diajak bicara tentang keluarga, rumah tangga, pagi anak, jangan dulu seperti seolah-olah seperti itu gitu. Terus kenapa lagi? Saya bilang, ya itu karena orang tuanya itu supportingnya ke prestasi. Kan dulu prestasi ke sekolah, sekarang kan bekerja. Jadi prestasi di kantor, kerjaan. Jadi larinya ke karir. Hemat saya gitu. Oh, ini dua anak laki perempuan ini di situ. Jadi mungkin pada akhirnya targetnya pun karir, penghasilan dari karir. Iya, jadi itu aja yang dikejar gitu ya. Ya, itu kan seperti belum ketemu nih. Iya, jadi karena sebetulnya tujuan sama harusnya kan? sama sih harus. Allah kan? Iya. Nah, ya sih, Bu, saya juga paham Allah. Tapi iya ya, Bu ya. Kenapa saya lebih menomorsatukan pekerjaan gitu kan? Padahal kan keluarga ini pahalanya paling besar. Tapi saya tenangkan dia karena nampaknya sedih dengan, oh iya ya, aku tuh kok salah ya gitu ya. Mikir. Baru kepikir, baru dapat insight kali kan. Saya bilang, tapi nggak apa-apa, Kang. Ini kan belum terlambat. Dengan Akang menyadari ada masalah datang ke saya juga sudah poin buat saya. Jadi sekarang harus gimana, Bu? Ya udah, sekarang kita berfokus pada diri. Kita perbaiki diri kita dulu. Jangan punya harapan, jangan meminta pihak lain, istrimu untuk, ayo aku mau berubah, gini kamu juga berubah. Jangan. Tapi pokoknya dari diri kita, sendiri. ya kita yang paham, meminta sama Allah, berikhtiar terus gitu kan. Entah kapan Allah beri perubahannya, tapi ikutin saja. Semoga bukan karena kita memberitahu pada istri, kemudian istri ikut berubah, tapi karena istri melihat perubahan kita. Iya, benar. Itu kan yang lebih enak gitu daripada diomongin, kamu tuh berubah
nih aku udah berubah. Itu belum berubah. Kalau udah masih nyebut gitu kan. Saya sarankan baru sampai di situ. Jadi sekarang berfokus pada diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Perbaikinya ke arah mana? Perbaikinya ke arah Allah bilang apa? Kamu laki-laki, kamu suami, kamu imam, kamu pencari nafkah. Tapi kamu juga pembimbing istrimu. Benar. Jadi berkewajiban mengingatkan, tapi jangan terlalu berharap. Jalani sebatas tanggung jawab mengingatkan saja. Karena kalau berharap berubah, yang mengubah kan Allah. Nanti kamu jadi kecewa. Jadi Kalau dianya berserah. nggak bisa berubah hati Iya, kita, bukan. Jadi yang karena Nggak bisa juga kita sih, gitu iya. kan. Ingatkan saja bahwa ya dari Allah seperti itu. Dan itu pun harus lembut mengingatkan. Jangan sampai diingatkan, yang lebih gak enak lagi nanti Iya. jadi berantem jadi gitu. bahan ribut baru. Yang paling enak sih kita berubah dulu. Iya sih. Kita Jadi berubah, kasih kita contoh dulu, Bu, berpegang sama Allah, kita berubah karena Allah. Semoga Allah mengubah diri kita sebaik mungkin sehingga menjadi layak menjadi imam. Nah, semoga setelah itu kemudian istri juga oh iya ya, Jadi ikut berubah dan kemudian menjadi kembali kepada fitrahnya, pada kodratnya. Kan tidak ada larangan perempuan bekerja dalam Boleh Islam. Boleh-boleh saja. Hanya kita harus pandai memilah. Ya kan? Pekerjaan yang mana gitu kan? Yang bisa tidak meninggalkan Kewajiban utamanya. kewajiban utamanya, fitrahnya sebagai istri, sebagai ibu. Itu teh. Oke. Berarti ini nggak boleh dibiarin nih Bu ya. Ini bukan hal yang apa namanya normal gitu ya. Iya. Bahkan harus segera ditangani. Ditangani, harus ada kesadaran. Ya syukur kalau dua-duanya mau konseling ya. Iya. Tapi kalau tidak kan salah satu dulu aja. Setidaknya ya. Kalau ini dibiarkan gimana nih Bu? Misalnya perceraian. Tapi kan khawatirnya perceraiannya bukan karena Allah, Cuma karena ya udah masing-masing. karena kemarahan. Berarti memang harus segera ditangani secepat mungkin ya Bu. Semoga ada orang ketiga. Sebetulnya kan curhatlah pada saksi gitu kan, bukan pada orang tua. Kalau kita punya masalah itu, kalau istri punya masalah tentang suami, sampaikan kepada saksi dari pihak suami. Kalau suami ada masalah dengan kita sebagai istri, suami menyampaikan pada saksi dari pihak kita. Kita jangan pernah bocor pada orang tua sendiri. Kalaupun mau bocor, tidak berani ke saksi ke orang tua pasangan kita. Bukan orang tua sendiri. Bukan. Karena khawatirnya orang tua kan pasti subjektif lah sama anaknya. Kita cerita sama suami, sama orang tua kita. Orang tua kita kan pasti aduh sedih ya anakku. Berpihaknya Gitu. ke kita gitu ya. Oh, selaku gitu kan. anaknya. Ternyata sebulan 2 bulan suami berubah dan ini sudah mesra-mesra lagi. Iya. Orang tua masih terluka. Bener. Iya kan? Sama cerita sebelumnya itu Jangan ya. bocor. Makanya saya pernah sampai bercanda kasar ya, saya astagfirullahaladzim waktu itu. Kenapa tuh Bu? Ketika iya abis kan si suaminya mengeluh gini gitu kan ya, tadi kan udah kesepakatannya katanya gitu kan akan bayar ini gitu. Saya bilang saya pengen ketemu sama istrinya di lain hari, ketemu sama istrinya ternyata sama ya, dia juga sama, Kayak gitu dia juga juga. egois, dia gini-gini tidak memenuhi kesepakatan gini-gini. Ketemuin dua-duanya, terserah kalian, aku bilang. Karena ternyata tujuan menikah kalian mah menikah seperti mau bikin koperasi, aku bilang. Aduh. Mencari keuntungan bersama. Kalau udah nggak untung, Ya udah sih udahan. terus anak ada dalam kalkulasi nggak? Kayaknya nggak ada. Iya ya. Banyak orang yang tidak mengkalkulasi ada anak dalam korban perceraian ini. Cuman dirinya masing-masing aja. Nah udah gini kan makanya astagfirullahaladzim. Ya banyak yang anak-anak sebelum cerai aja kalau sudah banyak konflik itu anak-anak sudah broken home loh. Ya, Meskipun belum pisah secara fisik gitu Bu ya. dengan selalu melihat, selalu mendengar, nggak berantem, tapi silent treatment. Wah diem-diem Kan aja anak juga dua-duanya. ngelihat ini kenapa sih mama nyiapin makanan tapi cuman nggak pakai ngomong, si papa aja. Nada doang. Gitu, itu juga udah melukai anak. Semua orang itu kan pasti berharap pernikahan yang hangat gitu ya. Betul, hangat dan Sakinah. ya, penuh dengan rasa sakinah Tenang. mawaddah warahmah gitu ya, sesuai dengan Kan? tujuan dari Iya. Allah seperti apa Betul. gitu. Tapi kalau faktanya demikian, ya mungkin sakinah pun jauh ya Bu. Jauh. Justru dimulai karena tidak sakinah, maka yang lainnya ya Udah sudah ikutan gitu. mencari ilmu terus, konseling terus sebelum menghadapi. Sekali lagi kan lebih baik preventif Betul, daripada saya mendingan kuratif.